Aku tidak butuh gereja lokal. Ungkapan ini seringkali saya dengar teman-teman. Pernah saya mendengarkan ucapan seorang teman yang mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan gereja. Dalam hal ini gereja lokal atau gereja setempat. Rupanya teman saya ini memiliki konsep teologis yang begitu rancu dan tentu juga keliru. Menganggap bahwa keanggotaan dalam gereja universal di mana Kristus sebagai kepala gereja adalah lebih tinggi daripada keanggotaan dalam gereja lokal. Dengan konsep berpikir semacam ini, ketidakadaan keanggotaan dalam gereja lokal itu dipandang sebagai tanda kerohanian. Jadi tidak bergereja itu lebih rohani. Bahkan teman saya ini melihat denominasi atau aliran gereja-gereja lokal itu sebagai demonisasi atau upaya setan. Gereja seharusnya itu tanpa tembok. Begitu slogannya. Sehingga kita dengar di mana-mana gereja tanpa tembok, ya gereja online. Nah, saudara, ada lagi yang berkata begini, aku tidak mau terikat di sebuah gereja. Aku akan hadir di sebuah gereja kalau pendetanya atau pengkhotbahnya bagus, khotbahnya itu berbobot. Cukup menjadi anggota gereja GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Ya, memang patut diapresiasi orang semacam ini. Kerinduannya untuk mencari makanan rohani yang bergizi. Tetapi hal seperti ini salah juga teman-teman. Ya, penekanan yang berlebihan kepada firman Tuhan tanpa disertai pemahaman yang benar, ya percuma saja. Di era pasca Covid kita tahu akibat Covid kita tidak boleh ada di sebuah tempat di gereja, terpaksa kita ikuti ibadah secara online. Nah, di era pasca Covid ini tidak sedikit teman-teman yang tidak lagi mau beribadah ke gedung gereja sama sekali. Nggak butuh, toh sama saja. Mereka hanya mengandalkan khotbah-khotbah yang dapat diakses melalui televisi dan internet lewat YouTube segalanya. Ya saudaraku, memang kita lihat secara alkitabiah ada dua gereja. Pertama, gereja yang disebut universal. Gereja universal di mana Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Dan kita sedunia semua bergabung bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Jadi ini gereja universal. Tetapi yang kedua ada juga namanya gereja lokal atau gereja setempat. Ini berbicara tentang gereja setempat seperti gereja yang ada di Efesus, di Roma, di Filipi, di Korintus dan sebagainya. Ya Tuhan mau saudaraku kita bergabung dalam gereja lokal setempat. Nah, sekarang kita akan belajar beberapa konsep yang salah tentang gereja. Nah, konsep salah mengerti tentang gereja itu adalah bahwa anak-anak Tuhan tidak perlu bergabung dan berkomitmen ke dalam sebuah gereja lokal atau gereja setempat. Dan keadaan generasi masa kini menunjukkan banyak orang yang takut kepada komitmen, ikatan, atau tanggung jawab seperti takut masuk ke dalam pernikahan, takut menjadi orang tua, dan sebagainya. Ya kita tahu era sekarang ini adalah era individualistik yang sangat-sangat menekankan sesuatu yang bersifat personal. Jadi kalau bergabung orang lain, sesuatu yang tabu, itu merugikan. Ya, waktu itu adalah komoditas yang sangat mahal sehingga kita merasa tidak butuh teman. Jadi keinginannya itu adalah bebas dengan apa
yang mau dipilihnya. Nah, konsep lainnya ada lagi, konsep lain yang salah adalah bahwa gereja itu adalah tempat orang-orang yang sempurna. Sehingga akhirnya kita punya konsep akan gereja sama seperti kita memilih restoran. Kalau tidak enak, kalau tidak cocok, kita pindah lagi, kita cari yang enak. Ya, namun sampai mati pun kita tidak akan menjumpai gereja yang sempurna. Nah, padahal kita tidak akan pernah mendapatkan gereja yang sempurna. Ini prinsip. Selalu ada masalah, selalu ada tantangan, dan gesekan-gesekan satu sama lain. Jangan lupa saudaraku, bahwa gereja adalah tempat orang-orang berdosa juga. Namun tidak sempurna dan ingin bertumbuh di dalam Kristus. Jadi justru pertumbuhan itu terjadi lewat gesekan-gesekan. Amsal berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Gesekan itu dimungkinkan oleh karena adanya perbedaan. Namun dengan memahami perbedaan membuat kita akan belajar untuk memahami. Disitulah pertumbuhan akan nyata. Lalu ada konsep lainnya lagi juga. Adalah gereja merupakan sebuah tempat kita untuk dilayani. Jadi datang ke gereja untuk dilayani, untuk diservis. Padahal Tuhan mengajarkan yang sebaliknya. Dalam Markus 10:45, aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Ya, konsep yang Yesus bangun ini adalah sebuah model bagi kita. Kalau Yesus sebagai Tuhan datang ke dunia untuk melayani, lebih-lebih kita yang menjadi umat Tuhan. Nah, sekarang mengapa komitmen pada gereja lokal itu penting? Nah, kita melihat pertama, ini merupakan kehendak Tuhan Yesus agar kita bergabung dalam gereja lokal. Dan Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita. Nah, kalau kita melihat misalnya dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17. Dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17 di sini berbicara tentang soal kedisiplinan gereja. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari kelak, bahwa anak-anak Tuhan bergabung dalam gereja lokal. Artinya mereka bergereja. Dan karena itu Tuhan Yesus mengajarkan prinsip-prinsip ini. Sebuah kantor atau kuliah atau tempat kerja akan mendisiplinkan seseorang kalau orang tersebut tidak benar. Dan dengan demikian halnya dengan sebuah gereja. Di gereja pun kita kadang-kadang kalau salah kita perlu didisiplinkan agar kita bertumbuh. Yang kedua, mengapa kita harus berkomitmen di gereja? Yang kedua, gereja sebagai sebuah keluarga. Efesus 2 ayat 19 bahwa kita ini, kamu itu bukan orang asing. Kita adalah keluarga. Gereja adalah keluarga Allah. Sehingga merupakan kontradiksi kalau sampai ada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak mau bergabung di dalam keluarganya. Aneh kan? Nah, di suasana lebaran ini kita belajar kan, yang merantau kembali ke kampung untuk berkumpul dengan keluarga. Dengan istilah mudik kan. Nah, saudaraku, karena merasa itu bagian dari keluarga. Nah, banyak juga konsep tubuh Kristus di dalam firman Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Satu sama lainnya saling melengkapi. Rasul Paulus banyak berbicara hal itu dalam 1 Korintus 12. Di mana kita harus menyatu, itu bagian. Yang ketiga, kita akan bertumbuh. Kita bisa lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 21 sampai 22. Menjadi bangunan, batu-batu yang bertumbuh, karena dalam gereja lokal kita akan bertumbuh bersama-sama di dalam sel grup. Di dalam kelompok sel atau kelompok kecil, belajar bertumbuh bersama-sama untuk mengabdi, untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Gereja adalah persekutuan
orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ketika kita bersekutu bersama-sama, kedinamisan ini akan membuat kita bertumbuh. Kalau kita melihat dalam Efesus 4 ayat 13-14, kita mendapatkan data di situ bahwa kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa bertumbuh dalam iman, sehingga kita tidak gampang digoyahkan oleh ajaran sesat, dan kita bisa menyatu di situ. Yang keempat, kenapa kita perlu berkomitmen di sebuah gereja lokal? Supaya itu menjadi kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa kita memiliki komitmen kepada Tuhan Yesus Kristus? Ya, ini akan terlihat dari bagaimana kita bergereja. Apakah kita setia berbakti? Setia memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Apakah kita mau belajar untuk saling memperhatikan satu sama lainnya? Tentunya sebelum bergabung, maka kita harus memikirkan secara serius. Ketika gereja tersebut mengabarkan Kristus, saling mengasihi, dan ingin meninggikan Kristus, maka disitulah kita bergabung. Puji Tuhan. Kita memberikan diri dan dedikasi kita melalui gereja lokal tersebut. Ya, tidak ada pakar teologi yang mengajarkan tidak penting untuk bergabung dalam gereja lokal. Artinya prinsipnya kita semua diminta untuk ada di sebuah gereja lokal atau gereja setempat. Nah, marilah kita mulai menggumuli keanggotaan dalam sebuah gereja lokal. Jangan khawatir untuk dikecewakan. Semua manusia pasti mengecewakan. Kalau ingin tidak dikecewakan, silakan kita pindah dari dunia ini, pindah ke bulan atau ke planet Mars. Sementara kita hidup dalam dunia, bahkan dalam gereja, kita tidak lepas karena kita berbeda. Untuk menyatu memang ada gesekan. Namun jujur kita butuh komunitas. Komunitas yang tanpa konflik dan kekecewaan hanyalah mimpi yang tidak mungkin terjadi. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang punya kecenderungan egois, memikirkan diri sendiri, dan bahkan punya kecenderungan tidak peduli dengan orang lain. Dan otomatis konflik itu pasti muncul. Nah, saudaraku, karena itu mari kita belajar. Jangan menghindar dari orang. Bergabunglah di sebuah tempat, suka atau tidak suka. Saya harus ada dalam sebuah gereja. Kalau saya ingin bertumbuh, saya harus hadir dari sebuah gereja lokal. Saya tidak perlu pindah-pindah, saya tetap setia. Di situ saya belajar kalau melihat adanya kekurangan gereja, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari, jangan keluar. Kalau Anda yang betul sadar, Anda yang benar, ayo kita lakukan sesuatu sikap yang positif. Mari kita punya beban bersama untuk memperbaiki, untuk meningkatkan. Sehingga sama-sama kita bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.